Acara pembukaan persidangan ke-36 Jemaat GPM Waimahu dalam sorotan tema "Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu", dan subtema "Membangun gereja yang memiliki ketahanan dan daya juang demi kualitas hidup bersama di tengah pergumulan pandemi COVID-19 dan transformasi digital. Dalam kasih Tuhan, Minggu 27 Februari 2022 dimulai. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, yang kami hormati Kepala Kecamatan Nusaniwe, yang kami hormati Pejabat Negeri Latuhalat, yang kami hormati Ketua dan Staf Majelis Jemaat GPM Waimahu, yang kami hormati peserta persidangan ke-36 Jemaat GPM Waimahu, undangan, hadirin dan seluruh warga Jemaat GPM Waimahu. Shalom. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Pelaksana kepada Bapak Cliff Tusula dengan hormat disilakan. Laporan Panitia Pelaksana Persidangan ke-36 Jemaat GPM Waimahu, Minggu 27 Februari tahun 2022. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, yang kami hormati Kepala Kecamatan Nusaniwe atau yang mewakili, yang kami hormati Penjabat Negeri Latuhalat atau yang mewakili,
Yang kami hormati Ketua dan Staf Majelis Jemaat GPM Wemahu beserta staf. Yang kami hormati Bapak Ibu para undangan. Yang kami hormati dan cintai peserta persidangan ke-36. Yang kami hormati dan dicintai panitia pelaksana persidangan ke-36 dan seluruh warga jemaat GPM Wemahu. Masuk gereja duduk di depan dengan kaki memakai kelom. Saya mengajak dari depan untuk kita ucapkan Shalom. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, selaku insan yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya kita boleh ada dan mensyukuri karunia dalam momen konstitusi persidangan Jemaat ke-36 GPM Wemahu di saat ini. Momentum persidangan ke-36 Jemaat GPM Wemahu ini menjadi catatan sejarah pelayanan bagi Jemaat GPM Wemahu karena untuk yang pertama kali diikuti oleh 12 sektor dengan jumlah peserta 191 serta berlangsung bertepatan dengan hari ulang tahun Jemaat GPM Wemahu yang ke-45. Untuk itu, dari sektor Matahari Terbit, kami ingin mempersembahkan yang terbaik dari berbagai kekurangan dan kelemahan kami untuk mensukseskan pelaksanaan persidangan jemaat ini. Tolak perahu untuk nelayan, perahu diangkat di atas batu. Mari kita sebagai pelayan merajut tekad untuk bersatu. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, mendahului pelaksanaan persidangan ini, izinkan kami selaku panitia penyelenggara melaporkan hal-hal sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. 1. Tata Gereja GPM dan Peraturan Pokok GPM. 2. Keputusan persidangan ke-35 Jemaat GPM Wemahu tahun 2021. 3. Keputusan Majelis Jemaat GPM Wemahu nomor 02-D.14/D/05/2021 tertanggal 25 Mei 2021 tentang pembentukan dan pelantikan panitia pelaksana persidangan ke-36 Jemaat GPM Wemahu. B. Tujuan pelaksanaan persidangan ke-36 adalah menjalankan tuntutan konstitusi dalam evaluasi program pelayanan beserta anggaran pendapatan dan belanja tahun 2021 sekaligus menetapkan program pelayanan beserta anggaran pendapatan belanja tahun 2022 dan keputusan-keputusan lainnya dalam persidangan ini di bawah serotan tema beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Subtema, membangun gereja yang memiliki ketahanan dan daya juang demi kualitas hidup bersama di tengah pergumulan pandemi COVID-19 dan transformasi digital. C. Pembiayaan. Biaya untuk pelaksanaan persidangan ke-36 Jemaat GPM Wemahu bersumber dari subsidi APBJ Jemaat GPM Wemahu tahun 2021, bantuan dari pemerintah Provinsi Maluku, bantuan dari pemerintah Kota Ambon, tanggungan wajib sektor fajar, sumbangan sukarela dari warga sektor Eklesia Ebenezer dan Irene, sumbangan para donatur, dan usaha panitia yang tidak mengikat. D. Waktu dan tempat. Pelaksanaan persidangan ke-36 ini ditargetkan akan dilaksanakan dalam satu hari, yaitu pada tanggal 27 Februari tahun 2022. Tempat persidangan Gedung Gereja Shalom Jemaat GPM Wemahu. Bapak Ibu dan hadirin yang saya cintai dan banggakan, sebagai manusia yang tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, kami selaku panitia pelaksana persidangan ke-36 Jemaat GPM Wemahu telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas kami sambil memohon petunjuk dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus selaku Kepala Gereja dengan senantiasa membangun relasi dan kerjasama
dengan Majelis Jemaat GPM Waimahu yang menjadi satu kekuatan demi suksesnya kegiatan persidangan ini. Dalam kesempatan ini yang berbahagia, tidak berkelebihan, izinkanlah kami selaku panitia pelaksana menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan karena kelemahan kami, dan doa kami juga mengucapkan kepada semua pihak membantu baik secara moral maupun material sehingga kegiatan persidangan saat ini dapat terlaksana, lebih khusus kepada 1. Bapak Gubernur Maluku, 2. Bapak Wali Kota Ambon, 3. Ketua Majelis Jemaat GPM Waimahu beserta staf, 4. Para donatur yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu. Selaku insan yang percaya, kami tidak dapat membalas semuanya itu, namun kami berdoa semoga tetesan keringat yang jatuh ke bumi untuk berkarya tidak pernah kembali dan sia-sia, tetapi mendapat berkat yang melimpah. Mengakhiri laporan ini, kami mohon pada saatnya nanti, yang terhormat, Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon dapat memberikan arahan sekaligus berkenan membuka dengan resmi persidangan Jemaat ke-36 dan Kepala Kecamatan Nusaniwe atau yang mewakili untuk berkenan memberikan sambutannya. Demikian laporan panitia pelaksana persidangan ke-36 Jemaat GPM Waimahu. Di ujung Tanjung menangkap udang, udang ditaruh di dalam baki. Kami ucapkan selamat bersidang, Tuhan Yesus memberkati. Waimahu 27 Februari tahun 2022, panitia pelaksana persidangan ke-36. Sekian dan terima kasih. In memoriam, dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Waimahu. Bapak dan Ibu saudara-saudara, selamat siang dan shalom. Dipersilahkan berdiri. Kita diminta untuk mengenang lagi seluruh perbuatan dan kasih Allah yang kita alami di sepanjang sejarah perjalanan hidup. Ada begitu banyak orang-orang yang kita cintai dan kasihi karena pekerjaan pelayanan melayani. Mereka telah pergi lebih dulu dari kita. Tetapi tunas-tunas baru masih tetap ada sampai saat ini. Katong tunduk kepala lalu mengenang seluruh perbuatan-perbuatan baik dan terpuji untuk pekerjaan dan pelayanan. In memoriam dimulai. In memoriam selesai. Bapak dan Ibu saudara-saudaraku dipersilakan duduk kembali. Pidato Ketua Majelis Jemaat GPM Waimahu. Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, selamat siang dan shalom. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis, yang beta hormati Kepala Kecamatan Nusaniwe atau yang mewakili, pejabat pemerintah negeri Latu Halat atau yang mewakili, Kepala Sekolah TK SD 12 Kristen Waimahu, Bapak dan Ibu, seluruh undangan
orang tua-tua, para pemikir, tokoh-tokoh jemaat yang beta kasihi, cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah proses perjalanan hidup setahun pasti diwarnai dengan sejumlah dinamika melayani. Dan karena itu di persidangan ke-36 ini, beta datang dan menyapa Bapak dan Ibu saudara-saudaraku di persidangan ini, sekaligus di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan, Kepala Gereja, yang telah memelihara, menuntun, dan menyelamatkan perjalanan kehidupan kita. Sebab sebagai orang percaya kita diminta untuk terus bersyukur, karena Allah dengan kuasa-Nya tidak pernah henti bagi setiap pribadi, keluarga, bahkan persekutuan berjemaat. Walaupun kita menghadapi tantangan yang luar biasa, pandemi COVID-19, tetapi kita tetap bertahan. Kini kita diuji melalui tanda-tanda zaman, seperti kerusakan lingkungan, bencana alam yang terjadi di mana-mana. Masalah-masalah sosial, konflik komunal yang juga terjadi antara negeri-negeri tetangga satu dengan yang lain sebagai orang-orang basudara di dalam Tuhan, membuat banyak hal yang kita hadapi di hidup ini, yang pada gilirannya mengancam kelangsungan hidup manusia, tetapi juga kelangsungan hidup alam semesta. Karena itu pilihan satu-satunya adalah membawa hidup untuk taat kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes 2 ayat 1-11 merupakan sebuah ajakan untuk melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan orang percaya, pribadi, keluarga, dan persekutuan ini. Sama seperti para pelayan menunjukkan sikap ketaatannya, baik yang diperintahkan oleh Ibu Yesus tetapi juga oleh Yesus. Pertama kali mujizat Allah terjadi di Kana, membutuhkan kekuatan iman, kepercayaan yang utuh tanpa diganggu oleh yang lain. Ketika di pesta itu dan kehabisan anggur, Ibu Yesus memerintahkan para pelayan untuk mengisi seluruh tempayan sampai penuh dengan air. Logika kita sebagai manusia itu tidak mungkin. Tetapi kekuatan iman yang berkata, cedoklah dan bawalah kepada Tuhan yang punya pesta itu untuk rasa. Cedok dengan kekuatan iman. Timba air yang ada di tempayan itu dengan kekuatan iman dan bawa kepada pemiliknya. Dan di situ terjadi mujizat yang pertama kali. Bapak dan Ibu, saudara-saudara para hadirin yang dikasihi
dan diberkati Tuhan. Persidangan ke-36 ini, seluruh aktivitas bermisi kita diinspirasi tema beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, dan subtema membangun gereja yang memiliki ketahanan dan daya juang demi kualitas hidup bersama di tengah pergumulan pandemi COVID-19 dan transformasi digital. Subtema ini memberikan gambaran tentang virtualisme yang berkembang sangat cepat, mengikuti artificial intelligence, IT. Menarik, sebab masyarakat dunia seluruhnya masuk sebagai bahagian dari sebuah proses digital. Namun COVID-19 mendorong dunia lebih cepat. Dan selama 2 tahun ini, pandemi COVID-19 berlangsung, telah tercipta perilaku virtual yang baru. Kita di daerah perkotaan dan pinggiran kota akan terus menggunakan platform pelayanan digital sebagai bagian dari upaya kreatif untuk mengembangkan pelayanan gereja berdasarkan panduan dan kajian gereja ini. Orang terkadang datang gereja susah bawa Alkitab lai. Alkitab tembok su ada. Mau bawa berapa? Ini persoalan dan realita. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, di tengah situasi pandemik, wilayah ekonomi baru secara virtual bisa tercipta, pasar virtual terbuka semakin luas, sehingga seseorang yang memiliki kemampuan digital baik, maka produk yang ada akan dengan mudah bisa pasarkan di mana saja. Mobil online, ojek online, sekarang makan juga online. Duduk-duduk saja, ingin apa saja, tak josu antar. Lama-lama melumpuh. Karena seng bagarato cuma duduk-duduk saja. Nah, proses-proses ini Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, dengan begitu gereja telah mengajarkan dan melatih warga gereja untuk tidak hanya pandai menjual namun dapat mengelola. Satu saja, kalau semua online, kebiasaan kita pondok-pondok, balido kemana? Bisa terkikis, hilang dan habis. Budaya balido. Ini juga kalau semuanya online dan budaya balido selesai, pondok tutup. Bagaimana kita mencoba untuk menerapkan eksistensi tetapi juga budaya yang baik itu sehingga kita bisa berjumpa. Gereja online offline. Katong hampir susembah kudapa begini. Semua su di rumah. Pertanyaan, semua su di rumah.
Lalu ruang kudus ini, suseng ada orang datang deng lutu talipa di bawah mimbar ini live for berdoa. Kenapa? Sakika, pastoralka, angka HP, taruh di pohon talinggang situ, lalu doa dari sini montar lari ke sana. Sembako apa itu Bapak dan Ibu? Kerja-kerja ini sangat mengikis nilai-nilai etika. Dan karena itu kalau kita tidak bertahan dan mengundang Allah untuk terlibat dan hadir dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita, pandemik ini orang masuk gereja susah diki. Kenapa? Semesti duduk jaga jarak. Susah bisa baku dekat. Labelai susah datang. Ampa gereja. Tadi di pengumuman cuma 700 gabung 4 gereja. Jumlahnya itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Gereja yang terpanggil menghadirkan kesejahteraan bagi umat adalah gereja yang harus berpihak kepada mereka yang mengalami kekurangan, tetapi juga kepada mereka yang membutuhkan pelayanan. Berpihak artinya berjuang untuk memberikan keadilan bagi mereka dengan mengupayakan program-program yang dapat mengubah cara pandang, memberdayakan dan memendirikan mereka. Bagi gereja untuk hidup secara bermutu, selain dari mengembangkan hidup yang berpusat kepada Allah dan memohonkan kekuatan kuasa roh untuk menjadi kekuatan pembaharuan di dalam mengembangkan misinya. Semua kita kerja untuk Tuhan dan membutuhkan kekuatan roh dalam memberi pembaharuan cara pandang berpikir kita. Mesti diisi dan dituntun oleh roh. Supaya kenapa? Kata bicara saling jaga di persidangan pula. Kata bicara punya etika di persidangan pula. Kata bicara punya rasa di persidangan pula. Sebab apa? Semua datang duduk bersama ini, berpikir dan bekerja untuk pekerjaan melayani. Lain tidak. Seng ada siapa yang jago dan hebat di sini. Mengevaluasi seluruh proses pelayanan selama 1 tahun, menemukan titik-titik lemah, memberikan cetusan-cetusan ide dan pikiran-pikiran kita untuk membangun seluruh proses kebersamaan, membangun pekerjaan dan pelayanan secara bersama. Bukan saling menjatuhkan, bukan juga saling baku marah, tetapi membutuhkan hati nurani untuk berpikir dan berjalan secara bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Gereja yang berubah adalah gereja yang umatnya saling menopang dan menguatkan dalam segala hal termasuk di bidang ekonomi. Saya bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita berjalan secara bersama. Dan perubahan ini bisa terjadi kalau kita sepakat untuk bekerja bersama. Karena itu mesti ada tekad dan keputusan bersama untuk berubah. Dan untuk itu spiritualitas untuk pembaruan harus menjadi daya dorong bagi setiap orang, bahkan persekutuan ini. Ini sekilas perjalanan bakti kita yang telah kita tepaki bersama di tahun pelayanan ini
Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Pekerja Klasis yang terus berperan secara bersama, mendorong, memberi semangat, berbagi, mendampingi Majelis Jemaat dalam melakukan seluruh pekerjaan dan pelayanan yang punya Tuhan ini. Terima kasih untuk Bapak Lohi, Ibu Pendeta Els, Ibu Pendeta Gite, Ibu Pendeta baru masuk di Klasis Pulau Ambon ini. Ibu selamat bergabung dengan kita di Klasis Pulau Ambon ini. Bapak dan Ibu yang tadi pimpin ibadah, itu Ibu Pendeta Gite, baru masuk bergabung bersama kita di Klasis ini. Dan sebuah kehormatan bagi kita, sebab beliau mulai hadir bersama kita dan kenal pertama jemaat GPM Waimahu di Klasis GPM Pulau ketika mereka hendak melakukan pekerjaan. Pendetanya, suaminya, Bapak Pendeta Yondri juga turut bersama hadir mendampingi orang terkasih dan tercinta. Danke untuk ada bersama di persidangan ke-36 ini. Danke for semua pihak, panitia kah, pengurus, semua orang yang kerjasama selama ini. Danke for orang tua-tua, pemikir, tokoh jemaat ini. Karena dari mereka telah menunjukkan sikap ketaatan itu. Dan pekerjaan melayani ini masih tetap eksis sampai hari ini. Danke bapak-bapak dan mama-mama yang terus topang pekerjaan melayani. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu dalam melakukan seluruh proses-proses ke depan. Yang berikut terima kasih untuk panitia pelaksana dari sektor Fajar. Bukan cuma orang-orang Fajar atau bukan cuma jemaat saja, tetapi juga sampaikan terima kasih beta untuk semua orang-orang Waimahu yang ada di luar Waimahu yang turut memberi sumbangsi bagi suksesnya pekerjaan pelayanan khusus persidangan ke-36 ini. Di mana saja dong ada dengan pekerjaan-pekerjaan masing-masing, rumah tangga masing-masing, beta terus berdoa. Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan mereka yang ada di tanah rantau. Danke ketua panitia dan teman-teman panitia, su boleh bekerja dan hari ini bekerja untuk suksesnya sebuah proses pekerjaan yang punya Tuhan. Beta selalu bilang, kasih yang terbaik for Tuhan, bukan kasih for manusia. Bukan kasih for beta, jangan lihat beta. Tapi ketong bikin sesuatu dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab soal menilai ada dalam tangan kuasa Tuhan. Manusia cuma pintar bicara saja, tetapi yang kasih nilai dan kasih poin itu ada di tangan kebesaran Tuhan. Karena itu kasih yang terbaik sekuat tenaga kita kepada Tuhan. Ini yang kita kasih.
Ini yang kita cari dan ini yang kita persembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Dan itu yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan terus menuntun setiap kehidupan orang percaya. Dalam kaitan itu, perkenankanlah kami memohon dengan hormat Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon untuk menyampaikan arahan dan sekaligus membuka dengan resmi persidangan ke-36 Jemaat GPM Waimahu di hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita bersama. Shalom Bapak dan Ibu. Sambutan Kepala Kecamatan Nusanini yang akan disampaikan oleh Bapak Semi Tahya dengan hormat disilakan. Mohon izin. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat Waimahu, penghentar jemaat, dan seluruh perangkat pelayan. Bapak Ibu Pendeta yang berdomisili di Jemaat Waimahu. Yang terhormat Panitia Persidangan yang ke-36 Jemaat Waimahu. Yang terhormat para peserta sidang dan para undangan yang hadir, serta jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas limpahan berkat dan sukacita yang diberikan bagi kita, sehingga di hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam pembukaan persidangan ke-36 Jemaat Waimahu Klasis Pulau Ambon. Untuk itu saya perlu memberikan apresiasi kepada seluruh warga, khususnya Jemaat Waimahu, yang telah mendukung dan mensukseskan program pemerintah yang telah dilaksanakan secara baik selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap momen persidangan, jemaat merupakan agenda rutin yang memiliki nilai-nilai strategis bagi pembangunan pelayanan ke depannya. Acara persidangan diharapkan menjadi wahana evaluasi, koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi antar pelayan dalam menentukan rencana dan program pelayanan yang terus digumuli dan dikerjakan dalam rangka meningkatkan keadilan di tengah-tengah masyarakat serta dapat disinergikan dengan program pemerintah. Baik desa, negeri, kelurahan, kecamatan maupun pemerintah Kota Ambon. Persidangan jemaat ini dibawa sorotan tema "Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu." Dan subtema membangun gereja yang memiliki ketahanan,
dan daya juang demi kualitas hidup bersama di tengah pergumulan pandemi COVID-19 dan transformasi digital. Ini berarti karya pembebasan dan transformasi Allah melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia merupakan perwujudan rahmat Tuhan yang menegaskan bahwa Allah menginginkan terwujudnya kesejahteraan kepada seluruh umat manusia, dan gereja memegang peran penting untuk bergandeng tangan bersama dengan pemerintah demi kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami memberikan apresiasi kepada gereja dan masyarakat Kota Ambon yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Ambon dalam menekan lajunya penyebaran COVID-19 sehingga Kota Ambon saat ini berada pada level 3. Kami juga meminta dukungannya dalam membantu melaksanakan program pemerintah tentang vaksinasi kepada lansia dan anak-anak yang sedang dilaksanakan saat ini. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk selalu melaksanakan protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka memutuskan mata rantai COVID-19. Manfaat vaksin ini diharapkan dapat memberikan kekebalan dalam tubuh agar masyarakat tidak mudah terkapar pada COVID-19. Hadirin yang saya hormati, peningkatan ilmu dan teknologi sebagai kemajuan zaman juga memiliki efek negatif di mana banyak terjadi hoaks dan ujaran kebencian maupun konten-konten negatif. Maka diperlukan protokoler kontrol agama yang berfungsi sebagai filter dalam menghadapi berbagai efek negatif tersebut yang timbul sebagai konsekuensi dari kemajuan zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya lewat kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, Ketua Majelis berserta jajaran dan seluruh warga gereja yang hadir di saat ini, yang selalu membantu dan menopang kami selaku pemerintah dalam mensukseskan berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta menciptakan kebersamaan yang rukun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhirnya saya ucapkan selamat memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Selamat bersidang Jemaat GPM Waimahu yang ke-36. Dirgahayu Jemaat GPM Waimahu yang ke-45. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Arahan Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon sekaligus membuka dengan resmi persidangan ke-36 Jemaat GPM Waimahu ditandai dengan pemukulan tifa. Kepada Penatua M. Lohi dengan kasih disilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, perjalanan panjang negeri Papala atau yang disebut orang Tanjung. Perjalanan 45 tahun bukanlah perjalanan yang mudah, karena tadi ada sepenggal kata yang saya sempat catat bahwa nyong
biar mati, jangan menyerah. Amin. Tapi bukan berarti ketemu mau kubunuh. Tapi biar mati dalam panggilan iman, hari ini jemaat Waimahu harus bertumbuh. Tepuk tangan dulu. Karena itu, atas nama Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, kami menyampaikan selamat ulang tahun untuk Jemaat Waimahu yang ke-45. Semoga Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati saudara semua, dan tetaplah ingat perjuangan leluhur kita, orang-orang tua kita, terutama yang tadi disebut ada 5 majelis jemaat yang berjuang untuk pendirian jemaat ini. Yang saya hormati Kepala Pemerintahan Kecamatan Nusaniwe yang mewakili hadir bersama Ibu, penjabat negeri Latu Halat yang diwakili oleh Bapak Sekretaris, Bapak Ketua Majelis Jemaat, bersama teman-teman pelayan Majelis Jemaat, perangkat pelayan yang tidak kami lupa, Ibu Pendeta Telusa bersama sahabat kami, Ibu Pendeta Mahaulete yang hadir bersama kami dalam persidangan ini, Bapak Ibu penggiat pendidikan, kesehatan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan orang tetua saudara, serta hamba-hamba Tuhan yang melayani dan yang berdomisili di Jemaat Waimahu. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus Kepala Gereja, yang karena kebesarannya telah menjaga memelihara kita dalam pergumulan yang panjang melewati tahun 2021 dalam pelayanan kita. Semua telah kita torehkan dan semua telah kita abdikan. Dan saat ini kita siap masuk dalam pelayanan tahun 2022 yang akan kita bicarakan dalam persidangan jemaat ke-36. Di kesempatan ini juga saya tak lupa menyampaikan terima kasih bagi Bapak Ketua Panitia dan seluruh panitia serta sektor Fajar yang dengan kerja keras diberkati oleh Tuhan dengan momentum hari ini, momentum yang sangat luar biasa. Ada 3 momentum penting: hari ulang tahun Gereja Protestan Indonesia, hari ulang tahun Jemaat Waimahu, dan pelaksanaan persidangan Jemaat Waimahu. 3 momentum ini mengajak kita semua dalam perenungan yang panjang untuk kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bukan apa yang kita lakukan untuk nama kita, jemaat kita, atau sektor kita harus dipuji karena sesuatu yang luar biasa ada angklungnya. Tetapi hari ini kita mau lakukan adalah bagaimana kita belajar untuk memberikan persembahan atau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang lebih utama. Karena itu tadi disampaikan hanya dengan kerendahan hati, ketaatan dan kesetiaan jemaat ini bertumbuh. Saya mau bilang juga, di dalam cinta kasih dan sayang, di dalam memaafkan dan mengampuni saudara-saudara, ini luar biasa. Jemaat kita akan semakin bertumbuh. Karena hanya dengan mengasihi dan mengampuni, ini orang hanya bisa bicara. Tapi mengampuni ini sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum saya membacakan arahan ini, perlu, karena ini di hari ulang tahun. Karena ya saya juga peserta lomba pidato yang ke-4. Itu Ketua Panitia, Bapak Ketua Majelis Jemaat dari mewakili kecamatan, dan saya yang ke-4. Kebetulan MPK pengkuasa juga penuh toh, melawang ke kaki kurus. Saudara-saudara, 3 hal yang tadi sampaikan: kasih, memaafkan,
dan mengampuni. Ini yang gampang. Betul, Yesus di saat tersalib, dia mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi hari ini coba bikin. Orang tumpah ketumpung piring dan nasi, atau orang sampai ketumpung sejengkal tanah saja, atau ketumpung saudara perempuan, sampai rutu-rutu tongkat langit, masih mau kalian, saya berseteru dengan beta. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya mau sebuah kesaksian. Kebetulan dalam pandemi COVID, di tahun 2020, kami bersama seluruh anak-anak kena COVID. Dan itu pada bulan bulan Juli. Di bulan Juli itu, saya akhirnya harus dirawat di rumah sakit, dan anak-anak setelah di tracking, semua itu mereka kena COVID. Bapak Ibu, di saat itu, kami dibully luar biasa. Karena itu COVID yang mulai menanjak. Bahkan sampai bilang bahwa kalau tahu diri, kerja di pemerintah di bagian COVID, no mengungsi, jangan bikin negeri malu, merah karena COVID. Saudara-saudara di medsos luar biasa itu lihat rumah penyakit. Dan kami luar biasa. Dan waktu kami sembuh, kita mau pulang, itu anak-anak kami tidak mau pulang lagi. Karena merasa tidak nyaman. 1 minggu kami harus bertahan, untuk saya harus menjelaskan kepada mereka. Karena kalau dong bilang papa ketong kontrak rumah saja, nanti sampai tenang dulu baru ketong pulang juga Pak. Di satu sisi saya majelis, di manakah tanggung jawab saya? Dan di manakah proses pengampunan itu? Saudara-saudara, 1 minggu kami berusaha untuk belajar dengan anak-anak. Sampai akhirnya mereka sendiri bersaksi untuk melepaskan pengampunan. Dan mereka bilang, papa kami sudah siap untuk pulang ke rumah. Kita pulang saudara-saudara, ternyata semua mereka yang bicara tentang kita, tanpa diundang semua mereka ada bersama dengan kita untuk doa syukur. Amin. Dan satu mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami mampu saudara, untuk bisa melepaskan pengampunan dari lubuk hati yang dalam kepada orang yang menyakiti kita. Kalau saudara bisa lakukan itu, kita lihat mujizat Tuhan sangat luar biasa. Tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan. 2 bulan kemudian setelah peristiwa itu saudara. 2 bulan setelah kami melepaskan pengampunan, kami diangkat sebagai penjabat Bupati Maluku Barat Daya. Amin. Dong tepuk tangan dong. Ya, saya kira itu awal yang saya mau sampaikan. Hidup dalam tanpa pengampunan sia-sia. Halo, yang di belakang dong muka sing senang-senang. Dong pemuka ini mau bilang bobengka waraka saya bukan bobengka. Amausu cuma terkenal dengan waji. Tapi dong pemuka ini hampir macam bobengka haruku. Tapi ketika bobengka itu dimakan, bobengkanya enak luar biasa. Itulah orang yang mau pun hati hari ini. Orang Waimahu pun hati hari ini. Nah, tepuk tangan begitu supaya saya kena stroke. Sebab orang yang tepuk tangan, yang senang-senang, itu ilmu kesehatan, teori kesehatan mengatakan, jadi Bapak Ibu yang rasa-rasa diri semua agak sakit terganggu ini, saat kalau ada sesuatu lalu tepuk tangan sungguh-sungguh. Karena itu apa Ibu? Itu tandanya kita punya jemari ini bertemu satu dengan yang lain dan dia tidak pernah kena stroke. Jadi yang tepuk tangan sungguh-sungguh yakin dia yang kena stroke. Oke, susah yang mengantul itu, beta masuk di inti. Saudara-saudara yang kami hormati, hari ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan sidang ke Jemaat ke-36 Jemaat GPM Waimahu. Pelaksanaan sidang-sidang jemaat yang digelar di tahun 2022 di seluruh wilayah pelayanan GPM ini dilaksanakan setelah Gereja Persatuan Maluku melakukan agenda organisasi penting, yakni sidang ke-42 Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM pada akhir Oktober 2021 di Klasis KI Besar. Di mana dalam sidang tersebut telah ditetapkan kebijakan serta berbagai keputusan lainnya terkait penataan pelayanan gereja di masa pandemi COVID.
Semua ini menunjukkan bahwa GPM sebagai gereja yang hidup terus berbenah diri dengan melakukan perubahan seiring dengan dinamika perkembangan dunia dan masyarakat yang semakin cepat di tengah masa adaptasi kebiasaan baru dan era transformasi digital. Persidangan jemaat merupakan agenda gerejawi yang penting dan strategis dalam rangka menata pelayanan dan pergumulan GPM di tengah-tengah jemaat. Berdasarkan perspektif itulah, maka saya hendak menyampaikan beberapa hal untuk sidang jemaat tahun 2022 di saat ini. Pertama, sidang jemaat adalah wujud komitmen bergereja kita terhadap komitmen Gereja Protestan Maluku. Menurut peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang jemaat, bab 6 pasal 13 sampai dengan 15, sidang jemaat adalah lembaga legislatif di tingkat jemaat yang bertugas untuk menetapkan program tahunan, melakukan evaluasi terhadap implementasi program dan APBG jemaat tahunan, menetapkan program dan APBG jemaat tahun berikutnya, serta mempercakapkan berbagai hal penting lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan termasuk ajaran gereja. Kedua, sidang jemaat adalah wujud aktualisasi iman kita terhadap pengakuan iman Gereja Protestan Maluku. Dalam Tata Gereja bab 3 pasal 6 disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kepala gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan alam semesta dan juru selamat dunia ini. Artinya, kalau kita masih melakukan persidangan jemaat, maka kita masih tetap konsisten dengan pengakuan gereja bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan kepala gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan juru selamat. Konsekuensi dari pengakuan ini dilihat dalam perspektif persidangan gerejawi, maka persidangan jemaat yang juga harus menjadi sarana untuk mewujudkan pengakuan kita sebagai gereja. Ketiga, sidang jemaat merupakan wujud dari komitmen misi kita bahwa kita bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan keumatan dan kemasyarakatan yang mengemuka, dan karena itu kewenangan untuk menetapkan keputusan-keputusan penting dalam hubungan dengan pertumbuhan kehidupan umat, iman dan umat ke depan, terutama dalam menyikapi dan menjawab berbagai tuntutan dan perubahan yang berlangsung secara cepat dan di tengah-tengah masyarakat pluralis dan dinamis ini. Saudara-saudara hadirin yang kami hormati, sidang jemaat tahun ini mesti menjadi momentum penting untuk penataan pelayanan kita ke depan. Karena itu, kita mesti memperhatikan beberapa hal penting, yakni sosialisasi hasil ketetapan MPL ke-42 tahun 2021 dalam sorotan tema beritakanlah tahun rahmat Tuhan tetap telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, dan subtema membangun gereja yang memiliki ketahanan dan daya juang demi kualitas hidup bersama di tengah pergumulan pandemi COVID-19 dan transformasi digital yang sementara kita hadapi pesatnya. Karena itu saudara-saudara, sejatinya dinamika sebagai tanggung jawab harus nampak pada tiga hal. Pertama, terwujudnya kesejahteraan sebagai kualitas panggilan GPM untuk membentuk dan memiliki ketahanan dan daya juang sebagai wujud gereja memberitakan Injil guna menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tekad itu dilaksanakan melalui usaha memperjuangkan hak-hak dasar rakyat untuk pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar yang bebas dan damai di atas sendi-sendi persahabatan dan persaudaraan. Bagi GPM, ancaman bagi terbangunnya kesejahteraan rakyat adalah mutu pendidikan anak-anak kita. Hal ini harus menjadi fokus utama perhatian bergereja kita di era globalisasi dan reformasi industri 4.0 dan 4.0 dan 5.0. Kedua, sambil terus berdoa, kita pun harus menimba makna atas ancaman yang dihadapi ini dengan cara menata kehidupan spiritualitas umat yang lebih baik. Perilaku hidup yang dapat menimbulkan kerentanan sosial harus diganti dengan perilaku hidup yang sehat, yang anti miras, narkoba, judi, dan lain-lain. Sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Karena itu, penguatan keluarga Kristen harus diprioritaskan. Mempersiapkan ibadah keluarga sebagai penopang ibadah jemaat.
juga kesempatan untuk memperkuat keluarga kita masing-masing. Usaha ini sebagai bagian dari perjuangan GPM guna membangun generasi yang cerdas dan yang berakhlak mulia, melalui usaha memastikan peran keluarga, pendidikan, dan lembaga pendidikan formal dan non-formal yang ada, termasuk pendidikan formal gereja. Peran keluarga adalah peran karya pemeliharaan dan penyelamatan Allah, terutama bagi kepentingan generasi dalam usaha memelihara peradaban yang menopang tindakan merawat kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, transformasi digital hari ini menjadi marak bagi kita. Tadi Ketua Majelis Jemaat sudah menjelaskan Gojek, mobil online, pesan makan online, dan hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara, hampir miris antara, tolong disimak baik-baik, hampir miris antara Mas Google internet dengan Yesus Kristus. Hampir miris. Hari ini, saudara-saudara minta apa saja, ketik di Mas Google menjawab. Oke? Istri kalau suka malas-pemalas atau lupa-lupa bentuk masakan, bikin di Mas Google saja. Mas Google, aku butuh membuat ikan kuning yang enak bagi suamiku, supaya suamiku tidak pergi cari ikan kuning di luar. Saya maksudnya sampai di situ, ya. Langsung Mas Google jawab, ini Mami, aku berikan kepadamu. Oke. Beta juga mencoba Bapak Ibu. Ketika hampir 6 tahun saya menduda, ya, saya mencoba di akun itu jodoh atau idaman terindah bagi duda 5 tahun. Bapak Ibu, tawarannya luar biasa. Tinggal pilih. Kita pilih-pilih macam akan sih bolong-bolong pas. Hari ini kita bertanya di Google, Google menjawab, saudara. Ini suara-suara muncul nih karena hanya Tuhan yang tahu. Ya, hari ini kita minta di Google, yang pemilik internet itu, dia punya strategi yang luar biasa, saat diminta semua perkara dapat diselesaikan. Hari ini, saudara, kita bergumul dan kita minta kepada Yesus Kristus, kepala gereja kita minta hari ini, apakah hari ini saudara dapat? Belum tentu. Karena hidup kekristenan kita bukan instan, saudara. Amin. Orang-orang yang berjuang karena sebuah keinstanan, dia akan mendapat bagian instannya, saudara. Catat, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Tepuk tangan, kalau bilang kalau tepuk tangan sungguh-sungguh. Ya, karena itu saya mau sampaikan pesan bagi orang tua dan anak-anak. Jangan sampai istilah dekat menjadi jauh dan jauh menjadi dekat. Artinya, didikan keluarga sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kehidupan. Karena bapak sudah duduk di pojok, mama duduk di pojok, anak-anak di pojok, dan masing-masing dengan gadgetnya. Ya, dengan itu semua. Tidak ada lagi pembimbingan keluarga. Sebenarnya COVID ini adalah sesuatu yang Tuhan buat untuk kita sadar, saudara-saudara. Karena kemarin kita ada di dalam ibadah-ibadah keluarga. Bagaimana bapak yang kurang-kurang berdoa dengan keluarga itu diberikan kesempatan untuk berdoa. Tapi saya tahu di Waimahu ini akan berjalan ke saya. Mudah-mudahan saya, kalau di Warakabe tapi pikir-pikir dari Amahu itu akan kurang-kurang. Tapi mudah-mudahan di Waimahu ini dong semua bikin akan baik-baik. Supaya di 45 tahun ini katong saya jadi orang-orang yang munafik, saudara. Ini agak keras. Oleh sebab itu kami memohon daripada orang tua, perhatikan anak-anak baik-baik. Ini masa depan bangsa, masa depan daerah, dan masa depan gereja, jemaat ada di generasi ini.
Jadi kalau ketong siap generasi bye-bye, Bapak Ibu, beta yakin ke depan kita akan sulit. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, di kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada seluruh pelayan warga gereja di tahun 2025, Klasis Pulau Ambon akan menjadi tuan dan nyonya rumah. Bagi pelaksanaan sidang ke-39 Sinode Gereja Pesan Maluku, maka diharapkan penupangan dari 23 jemaat menjadi kekuatan bersama kita untuk mensukseskan event tersebut. Kebijakan MPK bersama 23 ketua majelis jemaat untuk menggerakkan pos tanggungan sidang sinode yang dicicil setiap tahun 2022 sampai 2025 akan menjadi modal bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Jemaat jangan bersungut-sungut kio. Beta tambah kio sedikit. Karena ada tanggungan jemaat, ada tanggungan persidangan, ada tanggungan juga sidang klasis, parkonsumsi. Saudara-saudara, jangan bersungut-sungut. Berikanlah, belajar memberi saudara. Belajar memberi yang terbaik. Sebab waktunya tiba untuk mau diberi lagi, pintunya telah tertutup. Saudara memberi, Tuhan yang terima. Hari ini, kesempatan berikanlah sungguh-sungguh. Saya usah pikir-pikir. Ya, saya usah pikir. Beta bicara ini karena beta juga melakukan. Dan beta lakukan ini, beta juga diberkati luar biasa. Bapak Ibu, terakhir. Sayang, terima kasih dulu. Terima kasih baru terakhir. Karena tadi ketua panitia, dia mulai dengan pantun. Beta pikir-pikir, beta saya bisa pantun. Tapi terakhir beta mesti bikin pantun. Mengakhiri arahan ini saya hendak menyampaikan terima kasih kepada majelis jemaat dan badan-badan pembantu pelayanan, tim Renstra Jemaat, Satgas Covid di Jemaat yang telah membangun kebersamaan, kerjasama selama ini, khususnya dalam menopang klasis dalam pekerjaan pelayanan. Pemerintah Kota Ambon, Kecamatan Negeri Waimahu, Negeri Ratu Halat, Dusun Waimahu, yang sudah bergumul juga dalam menopang pembangunan kampus UKIM di Suli lewat tanggungan dan kolekta-kolekta khusus serta tak jemu-jemu menopang pelayanan bergereja selama ini. Bagi peserta sidang, kami sampaikan selamat bersidang, tetaplah jaga hati, sebab yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, bahwa proses persidangan ini kita menggumuli, sesungguhnya Renstra kita sudah ada. Kalau Renstra sudah ada, ketemu mau bilang apa, mau rancang program, kecuali ada program-program yang memang itu sangat mendesak yang tidak diakomodir di dalam Renstra kita, itu akan menjadi sebuah rekomendasi untuk kita, atau kita akan bicarakan untuk program baru. Tapi semua arah pengembangan jemaat sudah ditata dalam Renstra 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu persidangan ini hanya membutuhkan komitmen iman kita untuk kita segera menggumulinya dan kemudian menetapkan dalam keputusan untuk mau dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, terakhir beta kira saya apa? Ini penting juga tentang pengampunan Bapak Ibu. Ya, saya pernah hidup dalam akar kepahitan 2 tahun 7 bulan. Saya mantan kepala protokol Gubernur Maluku di tahun 2003 sampai dengan 2005. Saudara-saudara, singkat cerita, saya diberhentikan tanpa ada kesalahan dari kepala protokol. 1 bulan kemudian, gubernur tahu saya tidak salah. Beliau angkat saya lagi jadi sespri gubernur. Biar hitam-hitam begini, mar jadi sespri. Balaga sedikit, oh. Ya. Bapak Ibu, jadi sespri gubernur, SK saya terima hari Senin, 6 hari kemudian saya diberhentikan. Ironis. Yang tadi saya bilang, perinasi saya itu ditumpah. Tapi pemberhentian saya itu ironis Bapak Ibu. Yang pertama, saya tidak punya kesalahan secara pemerintahan. Yang kedua, saya juga sementara duduk, Ibu Bapak bayangkan, ini kesaksian hidup. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi saudara-saudara.
saya sementara duduk di meja sespri, ada seorang pejabat eselon 2, datang perempuan lagi. Laki-laki, beta sekarang kurus, tapi dulu badan kekar, Bapak Ibu. Ya, sementara duduk Bapak Ibu, ibu ini datang dan ibu bilang, oh ini sespri baru. Lihat dalam muka tuh, muka macam begini mau jadi sespri. Orang-orang macam begini nih nanti bikin rusak gubernur. Itu saat itu gubernur Pak Karel. Siapa suruh Ose duduk di meja sespri? Ose ini kelakuan terbaik deh, pokoknya dia lipat beta habis-habisan Bapak Ibu. Sebagai laki-laki saat itu beta bisa saja berdiri dan beta bisa habisi dia. Tapi ternyata saat itu beta seperti orang terpasung. Dan beta tarik laci, beta bilang, ibu mohon maaf. Saya duduk di jabatan ini cuma karena sebuah SK. Apa yang disampaikan? SK itu salah. SK gubernur disampaikan salah. SK itu salah. Saya akan ketemu dengan gubernur dan saya akan bicara dengan gubernur. Dan saya sampaikan sejak SK ini di tangan saya. Tanpa siapapun ketemu dengan gubernur harus lewat saya. Tapi khusus untuk ibu, tanpa saya. Silakan. Antum bilang tidak hari ini, nanti you lihat. Ternyata Bapak Ibu 3 hari kemudian bel gubernur berbunyi jam 11 siang. Saya lihat tidak ada apa-apa, saya masuk. Dan ternyata di saat itu saya diberhentikan. Akar kepahitan saya 2 tahun 7 bulan. Saya kemudian ditempatkan tanpa jabatan sebagai kepala PIP bandara. Untuk semua tamu negara dan semua ada di situ. Saudara-saudara, tepat satu waktu ada menteri ibu yang tadi bilang beta ini. Datang hanya transit ke Maroke. Dan ketika sampai di Ambon, Bapak Ibu itu jam 6 pagi. Saya dengan staf saya sudah menyiapkan semuanya. Saya gunakan, ada satu ruangan saya gunakan untuk tempat gumul saya. Dan di situ saat saya berdoa jam 6. Bapak Ibu, suara Tuhan bersuara. Kamu harus mengampuni, mengasihi ibu ini. 2 kali suara itu. Saya tidak bisa berdoa saudara-saudara. Dan saya hanya bilang untuk Tuhan. Tuhan, benarkah ini suaramu? Tuhan tahu akar kepahitanku. Tuhan tahu hati sakitku. Tapi suara itu kembali mengatakan 2 kali lagi. Kamu harus mengasihi, mengampuni. Namanya. 2 kali. Dan saya bilang Tuhan terima kasih. Hamba sungguh yakin bahwa ini adalah suaramu. Satu yang saya minta. Tuhan siapkan ruang dan waktu untuk saya melepaskan pengampunan. Selesai, saya bisa berdoa lah Bapak Ibu. Dan setelah itu Bapak Ibu menterinya, mereka rapat jam 8, saya makan dengan staf saya. Sementara mereka rapat dengan menteri, saya makan. Ibu ini keluar bertemu dengan saya. Saya bilang, ibu mari kita makan. Ibu bilang, saya Pak Meki, ibu sudah makan, cuma ibu mau datang temani Pak Meki makan. Keton 2 saya bicara 2 tahun 7 bulan. Hari itu ibu mau datang temani beta makan. Saudara beta yakin Tuhan, beta yakin tadilah suaramu. Tanpa saya suruh staf saya yang 2 pergi, saya makan selesai dan saya bilang ibu, hari ini saya mau melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada saya. Hari ini dari lubuk hati yang paling dalam, seorang anak dengan tidak ada apapun lagi, semua sudah berlalu. Beta mau melepaskan maaf dan pengampunan kepada ibu. Beta pegang tangan, antum menangis, dan saya juga terharu. Saudara-saudara, antum mau bicara lagi, beta bilang ibu semua sudah selesai. Yang lalu sudah berlalu, yang baru tidak datang, mari kita tatap masa depan. Mujizat terjadi 1 jam kemudian. Bapak Ibu, mujizat terjadi 1 jam kemudian. Jam 8 saya lepaskan pengampunan, jam 9 saya dipanggil oleh Gubernur Pak Karel untuk berikan jabatan kepala rumah tangga gubernur. Amin. Itulah sebuah pengampunan. Jadi saudara-saudara, orang mau marah ketong, orang mau benci ketong benar pun kalau dong bikin ketong saudara-saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya kuat lagi, orang tua kampung bilang, angka kaki baju nih, kaki kain ini, lah bilang Tuhan, beta yang mampu pikul beban ini, tapi beta yakin Tuhan berikan beta pundak yang kuat untuk memikul beban ini. Ajar beta untuk mengasihi dan mengampuni. Amin. Demikian beberapa hal, tapi pantun terakhir. Dengan kalom ketong melangkah, dengan tarompah ketong berlari. Ketua panitia Subertita tadi sidang hanya 1 hari.
Jang berbantah-bantah, jang baku malawang. Tapi bergumul supaya pergumulan jemaat ini terjawab dalam persidangan, ketemu laksanakan dia di tahun 2022 dengan persaudaraan yang rukun. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Untuk pemukulan tifa, mohon mendampingi Ketua Majelis Jemaat, Kepala Kecamatan Nusaniwe atau yang mewakili, dan Ketua Panitia. Demikian acara pembukaan persidangan ke-36 Jemaat GPM Waimahu. Ambil meter mengukur bidang. Bidang diukur dengan tenang. Panitia mengucapkan selamat bersidang. Mari sukseskan sidang ke-36. Shalom.